Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menyisir warga yang terdampak COVID-19 di dua desa, yaitu di Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, dan Desa Banjar, Kecamatan Galis. Alhamdulillah, semoga ini bisa jadi solusi yang baik dan wajib kita syukuri dan apresiasi kepada Bupati Bangkalan bahwa hari ini usulan kami diterima, di mana kami mengusulkan sebelumnya agar Dinas Kesehatan turun ke dusun, ke rumah-rumah warga yang terdampak COVID-19 agar mendapatkan pertolongan awal sehingga mereka tidak perlu ke rumah sakit. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi yang baik. Ini para punggawa yang mau berjuang menjadi relawan kemanusiaan di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah pengalaman, kita berbagi mungkin kepada Pak di masyarakat. Karena sebagian masyarakat itu masih belum bisa menerima obat-obatan dari dinas. Kalau saking gonjang cerita, takut sampai kalau mungkin positif, takut mati sampai ke sana. Nah, ini perlu edukasi dan sosialisasi di pos-pos kampung seperti itu. Saya pengalaman sekali itu sebelum merasa dulu sakit. Waktu itu saya mulai oning gejala corona itu seperti apa? Yang ini peleman di sana, dia tahu kalau ada kok panas. Kita pula, nah kalau oning ceking dekat demamnya, saya sehari nak potong sampai nak potong. Yang di sini lah orang sampai yang lima pas potong aku bisa sepuan kesongkan, pas kasih minyak. Pas ke depor, anak telur depor siapa sudah cekar situ sampah. Pas bulan mungkin karena selalu beraktivitas dan olahraga mungkin agak kebal. Capok juga sakit yang keluar ini sakit membetul ini corak benih betul biasa. Anak corak benih kan kemudian corak mau lepas juga begitu. Karena anak umur 4 tahun sampai sekolah. Jadi ada corak benih penyakit biasa, anjing dari corak semua ini kan rasa lelah. Yang bau juga indra bau ini penciuman kayak sudah mau hilang. Pas, lebih ini tuh pas, akhirnya muka positif. Kalau ini bau, kalau ini kan akan masalah aja. Kok positif, sakit kosa sebenarnya aku. Kalau apa ada kayak di sekolah nama kita, yang mungkin kan bisa mendengar ada kontrak, bila atau orang harusnya kan isolasi mandiri, cak bolong sama kota. Takut sampai jadi cerita, takut diasingkan dari kota. Akhirnya kan mengorbankan keluarga. Nah, dan udah sesuai kebiasaan ketika aku udah dekat nyari suku keras. Suku keras itu termasuk udah punya keyakinan untuk lambung dulu lah komat ini mulai rusak karena sakit, tedung lalu asal ini bulan ini untuk prosati itu, apa bayangnya? Itu yang kami lakukan setiap pagi, sore, dan siang. Kita kadang boleh hijau, kecap. Alhamdulillah 5 hari beres. Hasil ini kalau pada hati, mau selama konsultasi mendarat, termasuk putra gue. Setiap hari kita dan kemudian yang dokter anak itu keliling Bangkalan sampai ke dulunya. Para kayak sebulan putus, tapi belum kaki. Kuncen biasanya orang mau ke tukang kaki. Coba tol itu pada yang sana punya, ini
panas luar biasa keluar. Mau diseparin saya, sebetulnya saya gedeng, kilo kosong apa, langsung proses. Mau untuk resiko. Tapi mau nakana, saya mundur kontra gula, saya nakana umur 4 tahun, jadi akar tak bisa. Jadi pulang ke Jakarta terus sering begini ya. Saya pun bisa coba balik, kok beris, ini 5 hari. Oh ada aja. Hari itu dicoba, yang campurin kecap, gitu. Pas hijau berikan, terus pakai air hangat seperti itu. Saya sambut. Alhamdulillah, ini 2 hari. Pas kita bertolong, yang secara lepas ini kan dulu yakin secara bertolong nikah, martin waktu. Karena waktu nurutin. Masa tak nyaman udah nyemet. Termasuk potret kulit tiap pagi, siang, sore paling waktu. Nah, memang terbukti di Indonesia boleh potret kulit semua dan nikah sampai panas dan isi rokok bisa, itu udah sama-sama berubah. Nah, paling waktu. Ini kalau sendok selama saya semangat dan alhamdulillah makin saya. Ini kan pengalaman kita orang cetak kabur, dan kirim untuk kita kota semuanya itu kong tak benar. Memang ini harus percaya bahwa penyakit itu benar. Cuma tahu bisa panik, pun panik, kita tak penyakit sakit kaki. Dihadapi dengan lapang dada, dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti memberi penyakit itu dari itu. Menabi kena sampah ke ini kan kui berdepan masyarakat. Respon seloporon membuat medis. Cungkeres, hujan, air ngangak, mau naik ngangak nih kah? Terus menerus. Aduh, boleh kita mungkin kita pesan waktu berlebihan, kita lah tadi untuk dibagi-bagikan ke warga. Mungkin sekolah betul bisa nolak pun itu. Nanti parlon warga. Nah pas punya saya pilih mandi jorok aja, depan ke nyongkok langsung. Masa hari tak bisa. Semalam bisa tak bisa. Baru bisa sehari mulai dulu. Kita nabi matu. Karena abdi pun terus sendok, yang pas main ngangkat itu samping gitu. Pampang angkuyan ini. Bisa gue listrik. Papan wah. Akan B itu tetap bagi itu sama. 2 malam gue beres. Kalau gue langsung interaksi boleh, entar kalau yang sakit. Keliling dengan kampung ke. Alhamdulillah kembali ini ke setiap kampung lestari data, sakit. Ibadah vitamin, berisi orang turun keres, pada turun keres. Dan rencana sekarang ini di sini di daerah Kocer. Dan yang mau ini ya bisa Bisa. Harus dibayarkan. Parah mali kan? Ini Mari Pak. ini kita perlu koordinasi sama sampean sebagai kepala puskesmas agar terkait sistem dan bisnisnya itu seperti apa. Kita ikuti aja. Kan ya. Iya. Jadi maksud saya gini Bu, kami ini kan yang berinteraksi langsung dengan warga dan terlibat di beberapa kegiatan termasuk aksi ke Surabaya, ya termasuk saya yang menggerakkan kemarin itu. Jadi memang secara pribadi saya sebenarnya tidak sepakat tuntutan teman-teman yang sampai membubarkan, menuntut pemerintah Surabaya untuk membubarkan penyekatan tersebut. Kenapa? Karena bagi kami keselamatan warga itu nomor 1. Lebih-lebih karena wabah ini sedang marak-maraknya di Bangkalan, jadi wajar dong kalau pemerintah Surabaya itu melakukan penyekatan dengan catatan. Ini yang saya kritisi ke pemerintah Surabaya. Jangan menimbulkan kerumunan dan keresahan masyarakat, terutama rasa takut. Selama ini kan menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Dan juga dicegati di jalan-jalan. Kami menawarkan beberapa solusi sebenarnya lewat media waktu itu sebelum aksi ya. Jadi saya tidak menyalahkan pemerintah Surabaya, hanya akibat dari orang panik sehingga membuat kebijakan seperti itu tidak memikirkan dampaknya.
Dampaknya apa yang kami terima masyarakat Madura adalah dampak ekonomi terutama, di mana mungkin sudah ratusan warga Madura di 4 kabupaten ini sudah kehilangan mata pencahariannya. Nah itu dampaknya. Memang dia tidak salah ingin melindungi warganya supaya tidak terpapar COVID dari Madura kan begitu. Tapi di sisi lain, kalau memang beliau ini adalah pemimpin yang bijaksana, tentunya memikirkan dua belah pihak kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan itu bisa melahirkan rasa keadilan di semua pihak, baik pemerintah masyarakat Madura dan Bangkalan. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama, jangan sampai kebijakan itu menimbulkan keresahan sehingga membuat masyarakat Madura takut. Yang membuat rasa takut itu apa? Mereka bukan hanya takut di swab, karena swab itu bagi warga desa itu masih hal yang tabu, belum pernah dialami, belum viralnya ada infeksi dan macam-macam, maka mereka membuat rasa takut. Kenapa bisa terjadi ketakutan yang berlebihan seperti itu? Memang dari pihak pemerintah dan dinas kesehatan belum ada sosialisasi hingga detik ini, kecuali kemarin saya bikin gebrakan, saya turun langsung ke warga, bawa jeruk nipis dan lain-lain, sosialisasi ke masyarakat. Ternyata mereka ketakutan. Memberikan edukasi. Memberikan edukasi. Malah takut. Iya takut. Berikan obat dari puskesmas. Mereka nggak mau menerima. Bahkan kami sempat diusir oleh 2 warga. Karena warga saya sendiri dianggap saya penipu dan betul. Artinya antara pihak pemerintah dan masyarakat ini tidak ada keharmonisan. Rasa percaya tidak ada, akibat komunikasinya kurang dan memang kurang sosialisasi, terus terang aja, terutama masalah swab ya. Nah disinilah akar permasalahannya. Saya bilang, maka saya menghimbau ke 4 kepala daerah yang ada di Madura dan pemerintah kota Surabaya agar tidak melakukan penyuepan di akses di jalan besar, karena itu akan menimbulkan kemacetan dan kerumunan. Itu yang pertama. Solusinya bagaimana? Kita ada di Madura kan punya terminal tuh nggak kepake. Sebelum pintu tol Suramadu ada terminal nggak kepake. Buatlah di situ tempat swab. Nah di pintu masuknya, pintu tolnya cukup pemeriksaan surat. Kalau yang sudah punya surat swab yang sudah negatif silahkan lewat, karena ini dianggap sudah aman untuk warga Surabaya kan begitu. Tujuannya kan ke sana. Nah bagi warga yang ternyata dinyatakan positif, maka jangan ada paksaan harus isolasi di sana. Karena ini salah satu penyebab warga Madura yang menyeberang Surabaya takut. Nah, tapi ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah daerah. Madura takoyokom. Jangan Madura kan itu takoyokom. Padahal pengangkat penyaman itu. Betul. Nah, cuman dampak psikisnya ke masyarakat memang begitu. Ya itu yang terjadi. Makanya kebijakan ini kalau diambil oleh Surabaya, maka harus didukung oleh pemerintah Madura yang ada terdiri dari 4 kabupaten dengan cara diberikan swab gratis kepada warganya. Karena ini masalah finansial. Nah, apalagi masa berlakunya 24 jam. Ya kan? Gratis. Warga Socah dan lain-lain yang akses sudah dekat dengan Surabaya, mereka tiap sore pulang pergi harus diswab dengan biaya yang saya dengar itu informasi yang masuk ke kami minimal 150 sampai 250. Maka di situ kami menyimpulkan bahwa pemerintah sedang dagang. Itu makanya harus saya perjuangkan. Ditolong digratiskan sehingga mereka yang mau berangkat ke Surabaya diswab dulu. Kalau dinyatakan positif, maka isolasi mandiri di rumahnya, ya, dengan dipantau oleh puskesmas, dalam pengawasan puskesmas. Nah, ketika negatif, mereka berangkat dengan hati yang tenang, tidak ada rasa takut. Nah, ini solusi saya bilang. Nah, ternyata permintaan teman-teman itu berlebihan, minta dibubarkan secara total. Ya kan? Saya perang sama teman-teman sendiri, saya kecewa. Yang pertama yang saya kritisi, kalian membawa aspirasi masyarakat Madura tidak sesuai harapan kami, di mana kami punya cita-cita untuk membangun citra Madura ke depan. Supaya apa? Saudara-saudara kita yang ada di luar, terutama yang hidup di Surabaya sudah puluhan tahun berdampingan dengan warga asli Surabaya dengan hidup harmonis, ternyata dengan kegiatan ini saya yakin akan menimbulkan pro dan kontra sehingga mengurangi kerukunan mereka. Nah, ini bisa-bisa warga Madura dikucilkan. Ini kalian pikirkan, saya bilang.
Saya kecewa Bu memang. Memang betul dikucilkan betul. Mm-mm. Saya aja dikucilkan sama keluarga saya di Surabaya. Karena dari Madura. Lebih bagi ke sana. Nah saya tidak setuju penyekatannya dibubarkan. Iya. Terus yang kedua, kalian kurang santun saya bilang. Kalian sudah gagal menjadi tamu yang baik di Surabaya. Ini membawa citra Madura. Ini yang saya kritisi. Gitu loh. Nah, akhirnya setelah kebijakan ini diambil, saya bikin statement lagi di grup, ya di YouTube, termasuk di Facebook. Kalian yang sudah orasi di paling depan, kalianlah orang yang paling bertanggung jawab ketika virus corona yang dari Bangkalan ini menular ke warga Surabaya. Karena ini atas dasar tuntutan kalian. Sekarang pemerintah sudah mengabulkan permintaan kalian, maka kalianlah yang harus berjuang di garda paling depan, mendampingi petugas-petugas yang mau menangani masalah ini. Saya ajak, ternyata ada yang muncul baru kemarin di Lerpa. Saya turun berlama dengan membawa sembako dan lain-lain, menunjukkan bahwa kami pemuda Madura ini pemuda yang bertanggung jawab atas segala permintaannya dan ucapannya. Dan sampai detik ini kami tiap hari jadi relawan masuk ke warga untuk memberikan sosialisasi. Ternyata di desa Keker, ya mungkin mudah-mudahan di Galis enggak. Di desa Keker setelah kami masuk, waktu itu saya minta tolong Pak Kapus, Pak minta tolong kami butuh pendampingan. Kami ingin turun ke masyarakat. Kebetulan warga saya yang namanya Desa Tencu ini sudah sangat viral bahwa sudah satu kampung terkena semua. 90 kakak. Masuk saya, Pak, kalau jenengan nggak punya vitamin untuk dibawakan, untuk dibagi-bagikan kepada warga, tolong cukup bawa bolpen sama kertas. Bapak bawa data aja, cukup didata, tidak perlu dikasih obat kalau memang anggarannya sudah habis. Saya bilang. Alhamdulillah Pak Kapus di rumah bawa vitamin sedikit dan ada Bu Bidan saya mendampingi. Saya tanya, kamu takut nggak ketularan? Alhamdulillah enggak Kak. Ya saya bikinin jamu sebelum berangkat itu. Nah, minum ini. Insya Allah kalau kita niat, kita tulus dari hati ingin menolong saudara kita dan ikhlas, insya Allah kita dijaga oleh Allah. Berangkat. Ternyata begitu nyampe di kampung saya ditolak oleh dua warga, dibilang penipu. Karena bawa obat-obat dari puskesmas. Di desa saya. Warga saya sendiri. Aku ekomater kan. Nah, stigma seperti inilah yang harus kita rubah, kita buktikan bahwa petugas medis ini tidak ingin membunuh masyarakat, termasuk rumah sakit. Yang terjadi sebenarnya kan begini, masyarakat ini takut untuk berobat di rumah sakit ataupun puskesmas. Satu, takut dikoronakan, yang kedua katanya takut disuntik mati. Saya fair-fairan aja. Bisa mungkin itu terjadi, wallahu a'lam ya, saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat, warga ini karena takut untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit, akhirnya dia minum tanpa berobat, tanpa apa-apa. Begitu lemes, imunnya sudah turun, nggak bisa ngelawan virus tersebut, makan selera makan sudah nggak ada, lemes, butuh diinfus kan, sudah kritis, bau ke rumah sakit. Setelah rumah sakit tidak tertolong, dibilanglah di sana tempat pembantaian. Padahal dia memang sudah kritis dari rumahnya sebelum, sewaktu dia masih sehat takut mau berobat. Ini kayaknya faktanya seperti itu. Tadi saya sampaikan ke Pak Yoyo. Sehingga kalau ini dibiarkan, stigma masyarakat itu akan terus berlarut-larut dan akan semakin banyak korban mati karena ketakutan. Tidak akan pernah selesai. Tidak pernah selesai. Nah, makanya terobosan ini kami lakukan dengan mengajak seluruh teman-teman dan masyarakat, khususnya para tokoh ulama, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan bagi warga yang masih belum siap untuk menerima obat dari rumah sakit, saya tadi menyarankan di Petra, kebetulan kepala dusunnya mau bekerja, dan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi dan memberikan vitamin. Yang tidak mau vitamin saya bilang jangan dipaksa, kasihlah jeruk nipis yang kita ketahui dan lain-lain. Nah, nanti bagi yang mau nerima obat dari puskesmas kan dia minum tuh. Setelah diminum kan ada reaksi Bu pastinya. Kalau ada yang sembuh dari jeruk nipis, herbal dan lain-lain, monggo. Dan pastinya ada yang sembuh dari obat yang diberikan oleh puskesmas. Disitulah ada bukti. Pasti orang nanya, Cong, itu obat apa? Kenapa? Saya sudah sehat. Itu dari puskesmas, dari pemerintah. Nah, sudah ada bukti berarti bahwa obat dari pemerintah tidak membunuh warga. Itu salah satu bukti bahwa dengan sendirinya nanti
kepercayaan masyarakat itu akan kembali. Nah, di desa saya ceritakan ya. Pertama saya datang itu awalnya enggan mau nerima. Besoknya Bu, kita dengan niat baik ingin membantu mereka supaya keluar dari permasalahan ini, tiba-tiba ada fitnah. Awas loh, obat-obatan yang dibagi-bagikan secara gratis itu jangan diminum. Besoknya provokator. Alhamdulillah setelah 3 hari kebetulan waktu itu ya mungkin videonya udah nyampe ke Pak Bupati sama Pak Yoyo. Saya kasih motivasi bahwa jangan takut, saya bilang Allah akan bersama kita, virus ini bisa kita kalahkan dengan cara ketika lemas kita lawan dengan beraktivitas, nggak mau makan saya bilang, dan berjemur dan aja pas beres kan. Yang penting boleh Jemur. Alhamdulillah pas beres. Marganya sih minum obat yang ya ada tuh nih. Nah ini kesempatan sebetulnya untuk di desa saya dari pihak kesehatan masuk, tapi dengan catatan jangan membawa petugas keamanan dan jangan berpakaian APD ya namanya. APD hazmat. Jangan bawa itu, kabur semua ntar. Pocong lah. Jangan pocong. Kamu kan pocong ya. Iya. Mas Salman, laporannya tolong segera ditulis ya, ditunggu kepala dinas. Nah untuk di Desa Pencer Bu, kebetulan kami dari Pemuda Madura kan punya koordinator di Desa Pencer ini, dan dia berdomisili di Dusun Maleh. Ini teman-teman ini alhamdulillah tiap hari kita mengunjungi warga-warga yang terkena belusukan. Kami membawa air nipis dan ya sembako 1 mingguan jalan, dan di tempat dia ini sudah banyak yang sudah lemas. Kalau nggak salah ada 5 ya, yang sudah nggak mau makan. Dan kalau yang demam itu hampir merata kan. Itu yang dia tahu. Ya yang dia tahu. Di dusun yang lain pasti banyak. Nah ini saya mengusulkan ke Pak Bupati kemarin ya, agar kita jemput bola. Yang pertama supaya kepercayaan masyarakat bisa kembali. Terus yang kedua, kalau kita tangani ke rumahnya masing-masing, insya Allah rumah sakit itu tidak akan sampai full. Memang itu butuh perjuangan Bu. Kalau memang benar-benar pemerintah prihatin dengan keadaan masyarakat sekarang. Dan ini kalau dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Kabupaten Bangkalan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan bisa mengendalikan virus ini. Hidup normal kembali. Insya Allah. Itu yang kami usulkan. Alhamdulillah tadi Pak Yoyo telepon di ACC, saya minta tolong Pak, Kepala Puskesmas Galis dan Tanah Merah tolong dikondisikan, dikirimlah nomor ibu sama nomornya Kepala Puskesmas di Tanah Merah. Dan yang saya dengar untuk Tanah Merah itu yang agak parah di Petra. Tanah Merah Ya, agar tidak terjadi seperti kecamatan. Tadi sudah ya di Petra. Sudah. Ketemu sama ini Kepala Mas desa, Faris juga. Kepala desa, dan alhamdulillah kepala dusunnya mau bekerja. Pak Farisnya ada. Ada. Artinya kepala dusunnya sanggup bekerja, tidak perlu kami. Cukup kami Pak, Ibu, tugas dari Puskesmas supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang penting tanya dosisnya seperti apa, jangan sampai salah aturannya sebenarnya. Dan saya juga diberi bantuan teman-teman penghobi kuda di Surabaya. Tadi baru nyampe tadi. Ini berupa obat semprot. Udah ada yang ngirim herbal, teman-teman Cina ini yang ngirim. Saya juga nggak tahu obat ini bagus apa enggak, cuma saya tanyakan tadi. Semprot di mulut ya? Iya. Oh. Untuk membunuh kuman, katanya sudah banyak yang berhasil Iya. disembuhkan dengan ini. Dicek sama Bu Bidannya katanya ini 75.000 per botol. Ya. Kan takut dari fitnah, tadi ke kepala dusunnya saya semprotkan duluan. Jadi karena saya yang bawa. Semprot aja duluan biar yang lain. Ya, saya semprotin duluan tadi, saya malah 3 kali Bu. Saya kan orang medis. Sudah tahu kayaknya Ibu. Belum Pak, belum pernah pakai, tapi pernah lihat waktu itu di Diklat Kabupaten itu kan diisi pasien COVID di sana untuk yang mandiri itu, yang masih isolasi itu kayaknya dikasih ini juga, cuman saya Kalau ini manjur nanti. Dia pakai anak ada betis, Insya Allah aman. ada betisnya umum. hidro itu air, Air. oksi itu oksigen, jadi ini oksigen yang dimasukkan ke dalam air, jadi
memberi apa ya, penyegaran baru terhadap virus-virus atau Virus yang kuman-kuman ada di yang dalam ada di ya. mulut. Masuk bau mulut mungkin juga hilang ya kena ini. Otomatis belum. Tapi ibu berani nyoba. Ini buka semua Ah, nyoba berani nih. dong. Nah, video kan ini. Saya nggak akan pernah takut apa-apa karena baik. Kalau Habis ini aku lihat itu nggak baik pasti bibitnya. nggak mau. Bismillah, disempelkan aja kan? Belum keluar. Isinya air sama rasanya kayak mentos. Mentol ya. Itu teman saya main kuda masuk senior saya. Dingin. Iya, Mas. Latihan kudanya di mana, Pak? Kenjeran? Saya di Pasuruan ya di rumah. Alhamdulillah Bu dengan kegiatan kami banyak pihak-pihak yang merespon. Teman-teman Cina juga banyak yang obat-obatan. Tinggal madu nih kami kesulitan madu. Oke. Intinya kegiatannya Bapak ini sedang sosialisasi di sini. Ya. Gitu. Terus petugasnya sudah ada sendiri. Oh nggak ada. Di desa. Kami hanya membantu. Membantu suplai ininya. Ini hanya bantuan kecil dari kami kepada warga yang terkena. Juga membantu memberikan sosialisasi dan edukasi ke warga. Oke, ye. Dan juga kami menyerap aspirasi masyarakat dan kami sampaikan ke pemerintah, termasuk ke Pak Bupati. Kami intens tiap hari komunikasi. Dan ini solusi yang kami tawarkan ke Bupati, bahwa perlu turun ke bawah, jangan biarkan mereka meninggal tanpa berobat. Karena mau ke rumah sakit takut, vitamin nggak punya, ya harusnya kita yang datang. Nah, takut beli masyarakat jual budget yang sekolah ya bisa. Kadang tiang, oh enggak lemah kok. Kemarin. Iya pun kok di Nah, enggak kemarin ini kereta. Ide Pak, mumpung kita lagi Iya, bertemu. nah. Mumpung kita lagi bertemu, Biar mumpung nggak lagi. ada Biar clear ya. Iya. kesalahpahaman. Makanya Iya, Pak, biar- saya memang berniat ke sini, memang mau kenalan dulu, biar kita kenal itu dekat, biar apa-apa itu enak ngomongnya gitu. Karena kan selama ini saya sama Pak Klebun juga belum pernah ketemu. Iya. Terus saya sudah mau ke sini mampir dari Iya, timur itu, dari Pak Klebun itu mau mampir sama anak-anak puskesmas. Jangan dulu Bu, Ibu masih sibuk ini itu, nanti aja kalau ke Pak Klebun banjarnya bisa kapan-kapan gitu. Dan tahunya belum sempat ketemu, belum sempat tatap muka, belum sempat salaman, masih Ada kejadian. acara. Ada tamu duluan ini. Ini kan tamu duluan kemarin. Pak, saya minta maaf loh ya. Pokoknya hari ini kita nggak ada apa-apa loh Pak ya. Saya tidak pernah membuat masalah apapun, dan apapun masalah yang masuk ke saya itu sebagai bahan pembelajaran saya untuk lebih baik. ya. Dan itu pun bersama-sama. Saya tidak pernah melakukan apa-apa sendiri, karena saya sendiri tidak pernah. Saya dimanapun berada itu selalu ngikutin yang punya rumah, yang punya wilayah. Karena saya merasa di sini ini hanya diperintahkan Bupati untuk memimpin sebuah institusi saja. Padahal intinya saya itu bekerja itu dalam rangka belajar. Saya itu di desa itu belajar, saya berada di Banjar lingkup seluruh Galis ini saya juga belajar, dan saya mencari tretan karena saya di sini nggak punya siapa-siapa. Makanya saya berani sendiri tanpa mengajak anak buah, tanpa melibatkan siapapun. Saya memang berniat sama Mas itu, memang berniat mau ke sini secara langsung gitu. Kalau saya mengundang Bapak, yo saya nggak sopan. Wong saya yang di sini sebagai apa ya istilahnya, ya dianggap orang sini ya orang sini gitu. Tapi kan orang sininya juga belum paham dengan saya, jadi ya saya merasa masih Iya, intinya tamu belum gitu Pak. beradaptasi lagi. Itulah pentingnya sosialisasi ke warga. Saya kemana-mana Pak. Sebenarnya saya setiap hari itu turun ke warga, nemuin kepala desa juga sudah saya lakukan ke semuanya. Itu di mana itu? Warga itu mintanya itu. Kalau yang di Kalau puskesmas di- memang saya memang di Banjar perlu itu, klarifikasi dulu Pak, nanti saya jelaskan. warga itu cuma mintanya dicair sama oksigen. Kadang ada sesak napas, orangnya lemas. Mintanya. Jadi kalau orangnya ke sini terus saya Jelas nggak tuh. mau masker, itu gimana? Dan boleh jelok mana? Ya masyarakat.
Tapi anu loh Pak, kemarin itu saya tidak menolak jenengan, itu tidak. Saya juga jenengan telepon hari Minggu, saya juga masukkan jenengan pasiennya ke dalam. Padahal positif, kalau positif itu kan tidak boleh di. Umpamanya positif Bu, keluarga saya ada yang positif corona, itu tolong kalau puskesmas itu tidak bisa, biar diinfus di rumah, dicair di rumah, isolasi di rumah. Itu Yang nyari si dua siapa nanti Pak? Yang ngawasi Ya, puskesmas. infusnya? itu jadi Jangan, catatan. Pak. Sebentar. Itu jadi catatan dan jadi masukan. Thank you. Dinkes ya. Ini begini Bu, ketika ada salah satu pasien di satu desa, katakan desa Merjan ya, Oke. di salah satu dusun, ini mereka sudah urgent, artinya sudah nggak bisa kemana-mana, terus keluarganya rembukan ke saya atau ke kepala desanya. Intinya begini, minta tolong pasien ini pengennya mau diinfus di rumah. Karena satu mungkin karena sekarang ini lagi viral-viralnya ini virus ini ya kan, mereka yang jelas punya rasa takut untuk ke puskesmas satu. Gitu. Kedua, nanti ketika di puskesmas itu katakan mungkin rasa takutnya mereka sebenarnya ini tidak perlu ditakuti. Ketika di swab antigen dan reaktif, mereka malah rasa takutnya itu nanti dibawa ke rumah sakit yang katakan ke Bangkalan. Itu yang menjadi dilema bagi mereka. Nah, ternyata setelah saya sendiri koordinasi dengan bidan setempat untuk minta pertolongan di infus, itu mereka bilangnya begini, mohon maaf Bapak, terkait infus di tiap rumah kami tidak bisa melayani karena satu ini sudah ada aturan bahwasanya bidan di tiap desa itu tidak boleh melayani itu. Satu. Kedua, kabar terakhir yang kasih kabar ke saya, kedua mereka takut didenda gitu. Nah, saya sampai nanya itu aturan di mana, artinya SOP dari dinas kesehatan itu kok sampai seperti itu gitu. Padahal ini urgent loh. Katakan dengan adanya wabah sekarang ini masyarakat malah nggak berobat ya, pada akhirnya mereka terpapar semua, tidak bisa tertolongkan itu. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, sekarang sudah sampaikan ke sampean, tolong sama sampean dijelaskan itu seperti apa aturannya, apa memang itu sebuah aturan atau memang kebijakan sementara seperti itu. Ya. Coba Saya dijelaskan. mulai dari mana nih Pak? Ya, yang dari Oke, ya. di urusan infus ini Bu. Iya kan? Itu Ya, harus mohon diselesaikan maaf, itu. sebelumnya kalau boleh saya nambahin, Iya. tadi juga saya sudah telepon Pak Yoyo, saya sampaikan dan Pak Yoyo bilang apa? Emang dibolehin? ini saya minta tolong disampaikan ke Pak Bupati, ini aspirasi masyarakat. Jadi kebijakan ini kalau bisa dievaluasi, saya bilang, karena dampaknya bukan hanya kepada penderita COVID. Ya, salah satunya, misalnya nih, memang agak sulit Bu ya. Kalau perawat ini memposisikan dirinya sebagai hanya seorang perawat, tapi tidak pernah membayangkan dan memposisikan seakan-akan bagaimana kalau keluarga perawat yang sakit ternyata bukan COVID misalnya, stroke dan lain-lain, dan memang butuh diinfus. Tapi atas kebijakan pemerintah ini, akhirnya karena mau masuk ke rumah sakit takut, yang pertama mungkin takut tertular. Di luar masalah yang lain-lain, takut tertular kalau ngumpul di rumah sakit, lebih baik saya rawat di rumah aja. Nah, ketika di situ tidak ada perawat yang mau melakukan pertolongan dengan infus dan lain-lain, apakah mereka harus menunggu kematiannya di rumah? Sementara mau ke rumah sakit, Tutup takut, rumah sakitnya. bisa juga tutup karena full. Iya. Nah, saya kira Bu ya, ini masukan dari saya, rumah sakit itu akan selalu full dengan pasien COVID kalau pemerintah tidak turun ke bawah dengan mendata
warganya yang sakit, ada berapa yang gejalanya positif corona, ada yang sakit biasa, itu seharusnya turun ke bawah, jemput bola. Jangan biarkan rumah sakit itu penuh. Siapapun tidak ada yang punya keinginan rumah sakit itu selalu full penuh dengan orang sakit. Ketika rumah sakit itu sepi, kita bangga jadi warga Bangkalan. Berarti warga Bangkalan sehat. Bapak minta pemerintahnya itu siapa yang harus turun ke bawah? Ya dinas kesehatan dan satgas Kesehatan. dan semua pihak, termasuk kami sebagai warga negara, warga desa sini, warga, kami siap membackup pemerintah turun ke bawah untuk mendata warga kami yang sakit, terutama Itu kan bisa bersinergi dengan bersinergi dengan Bapak. kami. Maka perlu kami apresiasi yang dilakukan oleh kepala dusun di desa Petrah tadi, sanggup turun sendiri ke desa untuk mendata warga desanya yang kena, yang sakit, dan memberikan vitamin yang diberikan oleh pihak puskesmas. Ini luar biasa. Seandainya dilakukan ini secara serentak di Kabupaten Bangkalan, saya yakin penyakit ini akan cepat kita kendalikan. Biarkan mereka isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, tapi di bawah pengawasan puskesmas di daerah di kecamatan masing-masing. Apa yang mereka butuhkan? Ini sudah kesepakatan saya dengan Pak Bupati. Saya sudah bicara panjang lebar sama Pak Bupati bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat komunikasikan dengan puskesmas. Nah, itu loh. Ini dianggarkan loh. Ya, jelas. Nah ini kalau ini kita lakukan secara bersama-sama. Anggaran desa ya Pak ya? Bukan, Bu. Kurang tahu. Di 2020 kemarin itu